Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kami akan berikan informasi terkait adanya perubahan keterangan hasil seleksi kompetensi P3K 2024 tahap 1 di akun pelamar P3K yang sudah diumumkan hasil kelulusannya. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Baik, terima kasih teman-teman. Langsung saja. Tentunya mungkin sebagian besar dari rekan-rekan sudah mengecek kembali ya di akun SSCSN BKN bagi yang sudah diumumkan hasil kelulusannya, yang mana setelah teman-teman login kembali di akun pelamar P3K, di bagian resume pendaftaran itu ada perubahan. Kalau kita perhatikan perubahan keterangan hasil kelulusan teman-teman. Namun di sini untuk perubahan yang mana sudah kita ketahui bagi rekan-rekan yang tidak memenuhi informasi di tahap 1 yang sudah diumumkan oleh masing-masing instansi, tentunya di akun pelamar sebelumnya itu keterangan hasil seleksi kompetensi P3K-nya itu dinyatakan tidak lulus ya teman-teman, yaitu tidak lulus seleksi P3K 2024. Namun info terbarunya setelah kami cek ya di salah satu akun pelamar, keterangannya itu berubah, yaitu menjadi penjelasannya seperti ini, yaitu maaf, tentunya di sini nama honorer yaitu hasil perankingan seleksi menyatakan Anda belum mendapatkan kuota formasi. Jadi keterangan terkait dengan tidak lulusnya itu diganti teman-teman menjadi hasil perankingan seleksi menyatakan Anda belum mendapatkan kuota formasi, yang mana sudah disampaikan sebelumnya memang oleh BKN bahwasanya untuk kode kelulusan di tahun 2024 untuk P3K-nya itu memang tidak ada kode TL lagi, yaitu tidak lulus. Nah, di sini sudah ada perubahan yang mengindikasikan tentunya hal ini sesuai dengan aturan ataupun regulasi yang digunakan di tahun 2024 yang dijelaskan dalam Kemenpan 347, tentunya bahwasanya bagi rekan-rekan yang tidak memenuhi kuota formasi yang kalah perankingan tentunya akan diangkat menjadi P3K par waktu. Nah, seperti itu bunyi dari Kemenpannya. Nah, apakah nanti bagi teman-teman yang tampilan akunnya seperti ini, yang tentunya berkode R2 ya, kode R2 ataupun kode R3, yang tampilan akun SSCSN-nya yang menyatakan tidak mendapatkan kuota formasi, akan berubah nanti setelah seleksi tahap 2, bisa saja berubah teman-teman, karena sesuai dengan regulasi juga yang berlaku dijelaskan dalam Kemenpan 347, nanti akan ada optimalisasi. Nah, tentunya dari optimalisasi nanti itu dilihat lagi dari ketersediaan formasi. Jika setelah optimalisasi teman-teman yang awalnya R2 dan R3, tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku, setelah teroptimalisasi dan teman-teman mendapatkan kuota formasi, maka yang pastinya keterangannya akan berubah kembali teman-teman. Ya, tentunya akan dinyatakan lulus ya, lulus menjadi P3K. Ya, tentunya untuk mengisi untuk formasi dan menjadi ASN P3K penuh waktu. Namun untuk tampilan sementara sampai saat ini yang ada perubahan di akun pelamar P3K yang kode R2 dan R3 itu sudah berubah ya menjadi hasil perankingan seleksi menyatakan Anda belum mendapatkan kuota formasi. Dan setelah nanti optimalisasi dan tampilannya tetap seperti ini ataupun teman-teman tidak mendapatkan kuota formasi, tentunya sesuai regulasi akan diangkat menjadi P3K par waktu seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi teman-teman, kami akan memutarkan kembali penjelasan dari Kemenpan RB yang menjelaskan terkait dengan P3K par waktu agar teman-teman mendapatkan gambaran kebijakan yang akan diberikan kepada rekan-rekan honorer yang berkode R2 ataupun R3 setelah optimalisasi nantinya. Baik teman-teman, silakan disimak penjelasan dari video berikut. Lalu kemudian pertanyaan Mas Jika, bagaimana dengan yang tidak dapat formasi? Nah, sebetulnya melalui Kepmen, beberapa Kepmen, kebijakan-kebijakan Kementerian Pan RB, melalui Ibu Menteri itu, prinsipnya kami komitmen sekali lagi menyelesaikan non-ASN ini. Tetapi persoalannya itu kan ada pada pembiayaan.
Nah, jadi misalkan di instansi itu non ASN-nya ada 10, tetapi kemampuan untuk membayar gaji untuk non ASN pada saat diangkat P3K itu 8 misalnya, kan gitu kira-kira. Nah, artinya instansi itu kan mengusulkan 8 karena kemampuan anggarannya untuk 8 orang, 8 P3K. Nah, yang 2 ini tidak dapat formasi, bagaimana pertanyaan kan begitu. Nah, ini kalau di ketentuan kita, ini sementara dia paruh waktu P3K dulu. Yang penting, teman-teman non-ASN ini mengikuti seleksi sampai tahapan akhir. Gitu. Bagaimana kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN, baik yang terdata ataupun yang belum terdata? Karena sepertinya pemerintah hanya fokus di yang terdata oleh BKN dulu. Sekarang kalau orang baru, ini gimana? Ya, kalau dari kebijakannya begini, jadi itu diselesaikan dan ditata, begitu. Nah, prinsip pemerintah menghindari PHK massal, jangan sampai orang-orang non ASN ini diberhentikan. Nah, kita berikan kesempatan kepada teman-teman non ASN yang tidak terdata mengikuti kesempatan, mengikuti seleksi. Ya kalau nilainya bagus, layak, ya mungkin bisa. Nah, selain itu instansi ada banyak instansi juga pada saat proses melakukan pendataan itu mereka sanggup untuk membayar lebih dari formasinya itu lebih dari non ASN yang terdata, karena ada beberapa yang waktu itu ketinggalan terdatanya dan sebetulnya mereka memenuhi kriteria gitu. Nah, ini kan diberikan kesempatan, tetapi sekali lagi karena komitmen kita selesaikan 1,7, prioritasnya tetap yang terdata terlebih dahulu, itu dulu kita selesaikan. Gitu. Untuk selanjutnya nanti yang belum terdata akan diselesaikan selanjutnya. Oke. Tadi di-spill sedikit kalau ini juga ada sangkut pautnya dengan anggaran dari instansi tersebut. Dicontohkan tadi misalnya ada 8 kuotanya tapi ada 10. Yang 2 akan menjadi P3K paruh waktu. Ini berkaitan dengan pertanyaan saya berikutnya. Sebenarnya kebijakan P3K paruh waktu itu seperti apa, Mas? Ya, nih. Nah, ini sebetulnya salah satunya ada kebijakan di Undang-Undang HKPD itu, belanja pegawai itu kan tidak boleh lebih dari 30%. Nah, rata-rata instansi itu, terutama Pemda ya, banyak yang lebih dari 30%. Nah, ini sebenarnya persoalan tersendiri. Nah, karena kan belanja-belanja yang lain juga sangat diperlukan, tidak hanya belanja pegawai. Nah, karena pembatasan itu, konsep paruh waktu ini kan sebetulnya sekali lagi berawal dari guidance prinsip bahwa dalam rangka penyelesaian non ASN ini salah satunya selain menghindari PHK massal itu tidak membebani anggaran. Selama kemampuan Pemda untuk menyelesaikan menggaji P3K itu misalkan kemampuan tadi 8, yang 2 ini paruh waktu ini supaya tidak membebani anggaran. Jadi yang mereka terima saat ini sebagai honorer misalnya 1 juta, ya 1 juta dulu gaji dia, gaji yang bersangkutan, sambil menunggu instansinya ada anggaran atau kemudian ada dari PAD dan lain sebagainya. Setelah meningkat dan lain sebagainya ada kemampuan untuk membayar mereka, ya mereka yang bisa naik ke penuh waktu itu. Nah, sebetulnya mereka ini kan ganti baju, ada NIP status P3K karena di amanat undang-undang itu kan selesai 2024 dan harus lalu kemudian di ayat berikutnya itu dilarang mengangkat non ASN untuk menduduki jabatan ASN, tidak ada lagi non ASN amanatnya. Nah, kebijakan paruh waktu nanti seperti apa? Nah, kurang lebih bahwa gaji mereka saat ini yang mereka terima, lalu kemudian mereka tetap bekerja sesuai dengan tugas yang saat ini mereka lakukan, kemudian paruh waktu mereka juga dapat NIP, dan rencananya ini tetap pengaturannya kalau yang P3 itu penuh waktu sekian jam, nah mereka juga bisa ditentukan oleh PPK-nya karena kan ada beberapa variasi gajinya itu kan macam-macam, ada yang 200.000, ada yang 300.000 dan lain sebagainya. Masa kalau 300.000 itu dia 1 hari full, 1 bulan full bekerja, nah ini ketentuan paruh waktu itu. Nah, tetapi kami belum mengeluarkan kebijakan itu karena masih menunggu dari RPP manajemen ASN
yang sekarang sedang berproses sebagai amanat atau ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang 20 Undang-Undang ASN itu. Nah, tapi kami juga paralel sedang mengkonsepkan itu. Mungkin kami juga harus lebih intens juga diskusi dengan beberapa instansi, terutama dengan teman-teman Kementerian Keuangan, karena supaya yang menghindari beban 30% HKPD belanja pegawai itu. Nah, kami mau coba mengusulkan supaya gaji paruh waktu itu di luar belanja pegawai, supaya HKPD aman dipisahkan. Gitu. Berarti untuk sistem kerja, pembayaran gaji dan anggarannya itu pada dasarnya si P3K paruh waktu ini belum ada payung hukumnya. Belum ada payung hukum, tetapi paling tidak nanti hasil seleksi ini mapping datanya sudah ada dengan proses seleksi ini. Gitu. Oke. Itulah penjelasan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Semoga penjelasan yang kita dengarkan tadi sedikit menjadi gambaran bagi teman-teman semua. Dan tentunya kita berharap dengan adanya nanti optimalisasi rekan-rekan yang awalnya kode R2, R3 akan menjadi R2/L ataupun R3/L. Amin. Semoga ya teman-teman. Nah, kemudian informasi tambahan juga bagi rekan-rekan. Di sini ada update terbaru yang disampaikan oleh BKN terkait dengan statistik pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap 1, yang mana untuk P3K guru baru hari ini ya sudah ada instansi yang mengumumkan, karena di sini disampaikan dalam data terbaru BKN yang diupdate per tanggal 6 Januari itu sudah ada pengumuman instansi berjumlah 37. Jadi silakan teman-teman dicek, yang mana video sebelumnya sudah kami sampaikan juga beberapa instansi yang sudah mengumumkan, seperti di Kota Yogyakarta, kemudian di Sumba Timur, kemudian yang terbaru kami dapatkan di Provinsi Riau sudah mengumumkan juga. Selanjutnya itu di Kabupaten Cilacap juga sudah mengumumkan. Nah, di sini untuk data yang disampaikan BKN per tanggal 6 sudah 37. Kemudian di sini disampaikan juga datanya sudah ditandatangani secara digital kepala BKN itu berjumlah 460, kemudian proses approval BKN 25 dan menunggu final instansi ada 7. Nah, ini untuk yang P3K guru tahap 1 yang masih menunggu hasil kelulusannya, teman-teman. Kemudian untuk yang nakes yang sudah mengumumkan itu 392, kemudian yang sudah tanda tangan digital oleh kepala BKN 494, dan proses approval BKN itu ada 7 instansi dan menunggu final instansi ada 9. Kemudian untuk update P3K teknis tentunya masih ada beberapa instansi yang belum mengumumkan. Di sini disampaikan yang sudah mengumumkan itu 485, kemudian sudah tanda tangan secara digital kepala BKN berjumlah 566, dan proses approval BKN ada 6 instansi dan menunggu final instansi itu ada 9. Jadi bagi teman-teman yang belum diumumkan hasil kelulusannya di instansinya, silakan dicek secara berkala karena BKN sudah memberikan update data terbaru per tanggal 6 Januari terkait dengan statistik pengumuman seleksi P3K teknis tahap 1. Baik, itulah informasi dan penjelasan dapat kami sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.